Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan beribu nikmat lainnya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW, yang semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau. Perkenalkan, nama saya Ali Fauzan. Di sini saya akan membawakan kultum singkat yang bertemakan tentang ikhlas. Telah kita ketahui bersama bahwasanya syarat diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ittiba, yaitu mengikuti tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW, dan yang kedua haruslah ikhlas. Sebagaimana nasihat Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan seseorang yang beramal tanpa disertai ikhlas dan tanpa sesuai tuntunan Rasulullah SAW bagaikan seorang musafir yang membawa bekal pasir. Bekal itu memberatkan tetapi tidak memberikan manfaat untuk orang tersebut. Kemudian pengertian ikhlas itu sendiri dari berbagai pendapat ulama disimpulkan bahwasanya ada 4 definisi tentang ikhlas. Yang pertama, meniatkan sesuatu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mengharap pujian manusia dalam beramal. Yang ketiga, kesamaan antara sesuatu yang tampak dan yang tersembunyi. Keempat, mengharap balasan dari amalannya hanya di akhirat. Kemudian seorang ulama Zunun menyebutkan tiga tanda ikhlas, yaitu yang pertama, tetap merasa sama antara pujian dan celaan orang lain. Kedua, melupakan amalan kebajikan yang dulu pernah diperbuat. Yang ketiga, mengharap balasan dari amalan di akhirat dan bukan di dunia. Adapun seorang ulama Fudail bin Iyad mengatakan bahwa meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Beramal karena manusia termasuk kesyirikan, sedangkan ikhlas adalah engkau akan terselamatkan dari dua hal tadi. Kemudian dari pengertian ikhlas tadi bahwasanya dalam beramal kita bisa dikategorikan sebagai amalan yang kita lakukan itu ikhlas, yaitu hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Murni amalan yang kita lakukan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita beramal kemudian kita mengharapkan surga? Kita beramal karena kita takut akan neraka. Apakah boleh seperti itu? Jawabannya, kalau kita lihat dalil-dalil yang ada di Al-Quran maupun hadis Rasulullah, kita boleh beramal, dan dari amal yang kita lakukan tersebut kita mengharapkan balasan berupa surga dan dihindarkan dari neraka. Dalil yang pertama yang menyebutkan bahwa bolehnya kita mengharapkan surga dalam beramal ada dalam Al-Quran, Quran surat Al-Kahfi ayat 107-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Kemudian ada lagi dalil yang membolehkan dalam beramal kita mengharapkan balasan berupa surga dijauhkan dari siksa neraka, yaitu pada Quran surat Al-Isra ayat 57. Artinya, orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Kemudian juga ada dalil dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa para nabi juga beribadah dengan rasa harap-harap, cemas atau takut. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 90 yang artinya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas.
dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk pada kami. Jadi dalam beramal pun kita boleh berharap balasan untuk akhirat kelak dan cemas akan siksa di neraka kelak, seperti itu. Kemudian satu lagi dalil yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pun meminta surga. Jadi dari Abu Sholih, dari beberapa sahabat Nabi SAW, beliau SAW pernah bertanya kepada seseorang, doa apa yang kau baca di dalam sholat? Aku membaca tahiyat lalu aku ucapkan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, yang artinya aku memohon padamu surga dan aku berlindung dari siksa neraka. Aku sendiri tidak mengetahui kalau engkau mengungkapkannya, begitu pula Mu'adz, jawab orang tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, kami sendiri memohon surga atau berlindung dari siksa neraka. Jadi yang namanya ikhlas adalah seseorang beramal dengan mengharap segala apa yang ada di sisi Allah, yaitu mengharap surga dengan segala kenikmatannya, termasuk pula dalam hal ini adalah ingin melihat Allah di akhirat kelak. Begitu pula yang namanya ikhlas adalah seseorang beribadah karena takut akan siksa neraka. Inilah yang namanya ikhlas. Jika seseorang tidak memiliki harapan untuk meraih surga dan takut akan neraka, maka semangatnya dalam beramalnya pun jadi lemah. Namun jika seseorang dalam beramal selalu ingin mengharapkan surga dan takut akan siksa neraka, maka ia pun akan semakin semangat untuk beramal dan usahanya pun akan ia maksimalkan. Mungkin cukup sekian kultum yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.